Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sari. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0? Yang kedua, apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyebut era pendidikan 4.0 ini? Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan pendidikan 4.0? Yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Yang kelima, menjelaskan pendapat Anda mengenai evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana konsep kemerdekaan belajar dan pendidikan 4.0. Merdeka Belajar, pemerintah melalui Kemendikbud telah memulai revolusi pendidikan sejak 2019 lalu, baik di tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal. Konsep belajar merdeka dan pendidikan 4.0, konsep merdeka belajar sangat berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Sebab konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan cognitivity individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama yaitu assignment pendidikan minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukannya sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila ada kurikulum sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam konsep ini, siswa diharapkan bisa berpikir kritis atau logis untuk mengapresiasi maksud dan tujuan dari materi tersebut. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkannya untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. Yang kedua yaitu survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan masing-masing yang berbeda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan suatu sistem dengan indikator tetap. Pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan memberikan kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi
Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan tingkat dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki kelahiran yang sangat tinggi. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyebut era pendidikan 4.0 ini? Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menjadi tujuan utama, sebab sebelum memulai kegiatan, setiap orang pasti memiliki perencanaan. Hal ini karena dengan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang akan berjalan dengan baik. Tanpa perencanaan, kegiatan yang seharusnya Anda lakukan dengan baik dapat berubah menjadi berantakan karena kita tidak mempunyai gambaran dan manajemen tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Tak terkecuali dengan kegiatan pembelajaran. Bagi pengajar, perencanaan kegiatan pembelajaran adalah sebuah hal yang wajib dilakukan demi suksesnya pembelajaran yang akan dilakukan. Di antara salah satu langkah yang harus dilakukan seorang pendidik yaitu menyusun perencanaan pembelajaran, yaitu kegiatan yang terus-menerus dan menyeluruh. Dimulai dari menyusun setiap rencana, evaluasi pelaksanaan, dan hasil yang dicapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran adalah memproyeksikan tingkatan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Hal ini berguna untuk memperoleh kemajuan dengan perkembangan dan belajar peserta didik. Selain itu, guru dapat memahami peranannya dan tugas-tugas yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga proses pembelajarannya akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0 yaitu guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada. Yang kedua, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dilakukan atau yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini? Mari kita telusuri terlebih dahulu, apa sih itu yang namanya media? Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah memiliki arti perantara atau pengantar. Selanjutnya, secara lebih detail, media pembelajaran mempunyai peranan sangat penting untuk meningkatkan keaktivitasan proses belajar mengajar sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua, ekonomis. Yang ketiga, meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Yang keempat, membuat peserta didik lebih siap untuk belajar. Yang kelima, mengikutsertakan banyak panca indera dalam proses pembelajaran. Yang keenam, meminimalisir perbedaan persepsi antara guru dan peserta didik. Macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media pembelajaran audio. Media pembelajaran audio adalah media yang hanya dapat didengar
berupa suara dengan berbagai alat penyampai suara baik dari manusia maupun manusia. Dalam hal ini terdapat beberapa ayat yang memberikan keterangan adanya media pembelajaran audio di dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Yang kedua yaitu media pembelajaran visual. Media pembelajaran visual seperangkat alat penyalur pesan dalam pembelajaran yang dapat ditangkap melalui indera penglihatan tanpa adanya suara dari indera tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda keseluruhannya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar yang benar. Ini adalah salah satu contoh media pembelajaran menggunakan Google Meet. Pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimana evaluasi pembelajaran Al-Quran dan hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Mari kita telusuri apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses penentuan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Pelaksanaan evaluasi dalam berbagai bentuk dan jenis evaluasi untuk mendorong agar siswa lebih dapat aktif, kreatif, dan senang untuk belajar. Guru hendaklah menumbuhkan suasana pembelajaran yang menarik dan bermutu sehingga dengan evaluasi pembelajaran bisa membuat kualitas hasil belajar siswa menjadi lebih baik karena terjadi kompetisi antara siswa yang sehat yang diharapkan hasil belajar menjadi apa yang diharapkan.